Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sering kita saksikan di YouTube itu ada seseorang atau banyak orang yang menyampaikan nasihat atau teguran atau kritik kepada orang lain tetapi melampaui batasan-batasan etika. Baik dengan cara ngomong kasar atau juga mungkin dengan cara-cara yang sudah keluar dari koridor akhlak yang diperkenankan dalam agama. Ini tindakan yang tidak baik. Saya ceritakan satu kisah. Ini populer sekali. Dulu Harun ar-Rasyid ini adalah seorang Amirul Mukminin, didatangi oleh seorang ulama. Karena ulama ini menganggap Harun ar-Rasyid ini melakukan kesalahan. Maka ulama ini berkata, "Ya Amirul Mukminin, wahai Harun ar-Rasyid, inni nasihun laka. Saya datang akan memberimu nasihat. Famusyaddidun alaika. Dan saya juga akan memberikan nasihat dengan cara yang keras, ekstrim, lugas, kasar gitu. Fala tajidanna minka alayya syai'an. Maksudnya jangan diambil hati gitu. Jangan marah gitulah, kasarnya begitu. Mendengar itu, belum ulama ini menyampaikan nasihatnya, Harun ar-Rasyid menyampaikan kata-kata yang luar biasa. Uskut antaya jahil. Diam kau wahai orang bodoh. Itu ucapannya Harun ar-Rasyid. Apakah ucapan ini asal? Tidak. Ucapan ini penuh dengan hujjah. Apa kelanjutannya? Fa innallaha qad ba'atsa man huwa khairun minka. Allah itu sungguh telah pernah mengutus seseorang yang jauh lebih baik dari engkau, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun. Ila man huwa syarrun minni, kepada orang yang jauh lebih buruk dari aku, yaitu Fir'aun. Ya, Fir'aun bukan hanya lebih buruk, Harun ar-Rasyid ya masih baik, jauh lebih baik daripada Fir'aun secara akidah. Fir'aun bukan hanya kafir tapi mengaku Tuhan, sudah puncak kekurangan ajaran gitu. Bukan hanya tidak mengakui Tuhan, tapi dia yang mengaku sebagai Tuhan. Kemudian lanjutannya ucapannya Harun ar-Rasyid, wa ma'adzalika. Dan dalam keadaan seperti itu, Allah berfirman, faqula lahu qaulan layyina. Maka wahai Musa dan Harun, ucapkan kepada mereka, kepada dia atau kepada Fir'aun itu, qaulan layyina, perkataan yang lemah lembut. Jadi bahasanya Harun ar-Rasyid ini menyentil ulama itu dengan ungkapan atau gambaran yang sangat konkret tapi menohok. Atas dasar apa Anda merasa layak berkata kasar kepada saya? Toh Allah saja kepada nabinya yang jauh lebih baik dari Anda, ketika diutus kepada makhluknya yang lain, yaitu Fir'aun yang jauh lebih buruk kepada saya, masih Allah pesankan, faqula lahu qaulan layyina, nasihatilah dia atau ucapkan kepadanya ucapan yang santun, bukan santuy ya. Terus kenapa Anda mau berkata kasar kepada saya gitu ya? Gitu ya. Jadi gak pernah dibenarkan kita berkata kasar atas nama menasehatilah, atas nama apalah gitu. Harus santuy, santun dan santuy ya. Tidak boleh kita berlebih-lebihan. Tidak boleh melampaui batasan-batasan. Karena kadang-kadang seseorang itu kalau lemah berpikirnya, kebodohannya akan merusak niat baiknya. Itu populer sekali ya. Jadi misalnya Anda ingin mematikan api di percikan api kecil, di kompor, di dapur. Disiramlah pakai air 1000 liter. Apa yang terjadi? Ya apinya mati.
tapi rumah menjadi banjir. Bukan 1000, sejuta liter, atau dipanggilan tangki yang sebesar mungkin, terus disiram gitu. Solusinya tidak relevan gitu. Tidak muqtadul hal, tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dalam keadaan. Kalau dalam balaghah itu orang disebut pandai berbahasa, disebut baligh. Kalau dalam bait Jawahirul Maknunnya itu waja'alu balaghatal kalami tibaqahu li muqtadul maqami atau mahal ya. Jadi menurut ulama balaghah, yang disebut dengan pembicaraan yang baligh atau yang mencapai puncak kesempurnaannya adalah pembicaraan yang kontekstual, sesuai dengan yang dibutuhkan, tidak berlebihan, tidak kurang. Mafhum mukhalafahnya, apabila tidak sesuai, berarti laisa kalaman balighun, enggak masuk kepada kalimat yang paripurna kesempurnaannya. Berarti termasuk tidak masuk kepada kalamul balighi, perkataan orang-orang yang sempurna akalnya, orang-orang yang mengerti berbahasa dengan baik. Kita mau menegur tentang ini, tetapi kita membicarakannya secara kasar dan sudah tidak berkaitan dengan hal itu. Itu namanya tidak tibak, tidak sesuai. Li muqtadul maqami atau li muqtadul mahali. Sesuai dengan apa yang dibutuhkan di situ. Jadi mari kita itu selalu berusaha untuk setidak mungkin tidak berlebihan. Jangan sampai kita berniat baik, ingin menasehati, ingin mencerdaskan, ingin menyelamatkan dari pembodohan atau apa, tapi justru kita memberikan edukasi berupa cara yang juga tidak baik. Karena sudah populer sekali, man akhta'at thariqah fahuwa dhallah. Orang kalau metodologinya sudah meleset, jangan berharap akan sukses. Mesti salah cara, salah hasil. Mesti itu. Masak nasi seharusnya pakai air, dia pakai minyak tanah misalnya, nggak akan jadi nasi. Ya memang mungkin bisa jadi seperti nasi, tapi akan beda dengan kalau masaknya pakai air. Ini kan logika-logika sederhana. Bahkan yang lebih penting, at-thariqatu ahammu minal madah. Kalau dalam pendidikan, metode itu lebih penting dari materinya. Kenapa? Karena materi tidak akan dipahami kalau metodenya itu salah. Pesan tidak bisa sampai dengan efektif kalau kita mengantarkannya atau mendelivernya itu keliru. Mari kita memperbaiki orang lain tapi juga memperbaiki diri. Aslih nafsak. Perbaikilah dirimu gitu ya. Sebelum kita memperbaiki orang lain, atau ibda binafsik, mulailah dari diri sendiri. Belajar berkata-kata dengan sopan. Belajar kita itu menahan emosi untuk menyampaikan kalimat-kalimat. Belajar kita itu memilih diksi-diksi yang mungkin tajam, tapi tidak mesti harus buruk, tidak mesti harus menjatuhkan orang lain. Kenapa? Karena memang kadang-kadang ada likulli maqalin maqamun wa likulli maqamin maqalun. Ada keadaan-keadaan butuh penekanan diksi-diksi tertentu. Tapi ada keadaan-keadaan lain yang tidak perlu ditekan diksinya. Setiap tempat, setiap situasi ada makol atau ucapan yang cocok. Dan setiap ucapan ada tempat-tempat yang cocok. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Semoga kalau orang menyimak konten saya, tidak berpikir saya menjatuhkan siapapun. Karena saya tidak berniat seperti itu. Cukuplah diperhatikan di mana bagian ilmunya dan ambil. Semoga ada manfaatnya. Khud ma sofa wada ma kadaro. Yang jernih-jernih ambil, yang keruh-keruh buang. Begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.